Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan buat kami, hari yang baru. Kami tahu Tuhan bahwa hari yang baru yang Tuhan berikan selalu ada sukacita dan duka cita. Tapi di balik semuanya itu, Engkau memberikan selalu kekuatan buat kami, penghiburan buat kami, kekuatan buat kami untuk kami boleh dapat melalui hari yang Kau berikan. Untuk itu Tuhan, datanglah Engkau di tengah-tengah kami. Beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami, dalam setiap pemikiran kami. Agar apa yang kami ucapkan, agar apa yang kami lakukan, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik dimanapun mereka berada karena sakit penyakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan buat mereka. Jika mereka dalam pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan karena beda pendapat, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar kepada mereka dan memberikan hikmat marifat buat mereka agar mereka dapat menyelesaikan semua masalah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kecil ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Mengalah untuk menang. Judul kita pada renungan pagi hari ini. Landasan firman diambil dari Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Amsal 26 ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Konon di Tiongkok pernah hidup seorang hakim yang sangat dihormati karena tegas dan jujur. Suatu hari dua orang menghadap sang hakim. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya meminta keputusan atas kasus mereka yang sebenarnya sangat sederhana. Keduanya berdebat tentang hitungan 3 kali 7. Yang satu mengatakan hasilnya 21. Yang lain bersekuku mengatakan hasilnya 27. Ternyata sang hakim memvonis cambuk 10 kali bagi orang yang menjawab benar. Spontan si terhukum memprotes. Lalu sang hakim menjawab, kamu bodoh. Mau-maunya berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3 kali 7 adalah 21. Apa pelajaran yang kita dapat dari sini? Pelajaran penting yang bisa kita terapkan. Coba kita pikir, jika kita sibuk memperdebatkan sesuatu yang tidak berguna, berarti kita juga merupakan salah satu dari mereka, atau bahkan lebih salah daripada orang yang memiliki perdebatan itu, yang memulai perdebatan itu. Sebab dengan sadar kita membuang waktu dan energi untuk hal yang tidak perlu. Tanpa kita sadari kita sering mengalaminya, bukan? Bisa terjadi dengan pasangan hidup, tetangga, atau kolega. Berdebat untuk hal-hal yang tidak ada gunanya hanya akan menguras energi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15-16. Kalaupun kita diperhadapkan dengan orang seperti itu, ingatlah perkataan Salomo.
Ada saatnya kita menjawab orang bebal sesuai kebodohannya, agar ia tidak menganggap dirinya bijak. Memang diperlukan satu sikap kerendahan hati, karena untuk bisa mengatasi hal seperti ini, di mana ada saatnya kita mengalah untuk suatu perdebatan atau pertengkaran yang sia-sia. Tetapi mengalah bukan berarti kalah, bukan? Untuk itu, kenalilah perilaku orang-orang di sekeliling kita. Di samping itu, kita perlu mempertimbangkan dengan bijaksana. Seperti kata Amsal 3 ayat 21. Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Memang tidak mudah, tapi kita dapat melakukannya dengan hal yang bersandar kepada Tuhan. Hingga kita dapat berjalan dengan aman tanpa terantuk. Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang memberi contoh dalam hal mengalah, di mana terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot, karena tempat yang semakin terbatas untuk ternak mereka. Lot memilih lembah Yordan yang sangat lebih baik dan banyak airnya, sedangkan Abraham memilih menetap di tanah Kanaan. Abraham sebenarnya berhak atas tanah warisan itu, tetapi ia tidak mau menghabiskan waktunya untuk berdebat. Bahkan Abraham rela mengalah dan memberi tanah itu kepada Lot. Akibat dan sikap mengalah itu, akhirnya Tuhan memberkati Abraham dan memberikan seluruh negeri itu kepadanya dan seluruh keturunannya. Untuk itu kita perlu mengembangkan sikap mengalah, apalagi jika itu merupakan pertengkaran yang sia-sia. Jadilah bijak. Jadilah bijak. Untuk itu perlu kita mengembangkan sikap mengalah, apalagi jika itu merupakan pertengkaran yang sia-sia. Jadilah bijak. Berdoa, Tuhan terima kasih buat bimbinganmu dalam hidupku. Beri aku hikmat dalam bertindak agar aku tidak menjadi orang yang bebal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seseorang yang bisa mengalah sebenarnya sedang membangun sebuah kemenangan dalam hidupnya. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.